Sebelum memusatkan perhatiannya pada kajian kreativitas, psikolog Mihaly Csikszentmihalyi, dibaca Csikszentmihalyi, menulis sebuah buku berpengaruh berjudul Flow. Gagasan utamanya sederhana namun radikal. Mengejar kebahagiaan secara langsung justru merupakan sebuah kekeliruan. Yang seharusnya kita lakukan adalah mengenali momen-momen ketika kita sungguh merasa bahagia, saat kita merasa kuat, utuh, dan berada pada posisi yang tepat, lalu memperbanyak aktivitas yang melahirkan keadaan tersebut. Menurut Csikszentmihalyi, keadaan flow muncul ketika kita terlibat dalam suatu aktivitas bukan demi imbalan eksternal, melainkan demi kesenangan intrinsik atau kepuasan intelektual. Seseorang mungkin ingin memenangkan permainan catur, tetapi ia memainkannya karena permainan itu sepenuhnya melibatkan daya pikirnya. Demikian pula, seseorang mungkin ingin menjadi penari yang andal, namun proses belajar dan menari itulah yang menjadi ganjaran utama. Gagasan-gagasan ini kemudian diterapkan Csikszentmihalyi pada pertanyaan yang lebih luas. Bagaimana sebagian orang mampu menjadi benar-benar kreatif? Ia tidak tertarik pada apa yang ia sebut kreativitas huruf kecil, yakni kreativitas hari-hari seperti membuat kue, memilih tirai, atau permainan imajinatif anak-anak. Fokusnya adalah pada kreativitas yang mampu mentransformasi sebuah domain, yakni suatu wilayah aktivitas manusia, dan secara mendasar mengubah cara kita melihat, memahami, menilai, atau melakukan sesuatu. Kreator sejati, baik melalui penciptaan mesin baru maupun komposisi karya musik, memiliki kapasitas untuk menggeser horizon kebudayaan. Csikszentmihalyi ingin memahami apa yang membedakan mereka dari kebanyakan orang. Buku Creativity, Flow, and the Psychology of Discovery and Invention merupakan puncak dari 30 tahun risetnya mengenai kreativitas. Di tengah maraknya buku dan seminar yang menjanjikan peningkatan kreativitas, seringkali dengan pendekatan dangkal, karya ini menempati posisi istimewa sebagai salah satu kajian serius yang benar-benar menghargai kompleksitas pribadi kreator dan proses kreatif itu sendiri. Mempelajari para kreator, Csikszentmihalyi melakukan studi sistematis pertama terhadap individu-individu kreatif yang masih hidup. Penelitiannya melibatkan wawancara mendalam dengan 91 tokoh yang telah memberikan dampak luar biasa pada domain masing-masing, mulai dari seni, bisnis, hukum, pemerintahan, kedokteran, hingga sains. Di antara para ilmuwan yang diwawancarai, terdapat 14 penerima hadiah Nobel. Nama-nama tersebut mencakup antara lain Mortimer J. Adler dalam bidang filsafat, John Bardeen dalam fisika, Kenneth Boulding dalam ekonomi, Margaret Butler dalam matematika, Subrahmanyan Chandrasekhar dalam astrofisika, Barry Commoner dalam biologi, Natalie Davis dalam sejarah, Georgi Faludi dalam puisi, Nadine Gordimer dalam sastra, Stephen Jay Gould dalam paleontologi, Hazel Henderson dalam ekonomi, Ellen Lanyon dalam seni rupa, Ernst Mayr dalam zoologi, Brenda Milner dalam psikologi, serta Ilya Prigogine dalam kimia. Kreativitas dalam konteks bagi Csikszentmihalyi, kreativitas tidak lahir semata-mata dari individu yang dianugerahi wawasan atau bakat luar biasa. Kreativitas merupakan hasil interaksi yang kompleks antara individu, lingkungan budaya tempat ia beroperasi, serta konteks waktu tertentu. Sebagai contoh, seandainya seniman besar Renaissance seperti Ghiberti atau Michelangelo lahir 50 tahun lebih awal, kemungkinan besar sistem patronas artistik yang menopang karya-karya monumental mereka belum tersedia. Demikian pula dalam sains, penemuan astronomi tidak mungkin terjadi tanpa perkembangan teknologi teleskop dan akumulasi pengetahuan kosmologis yang mendahuluinya. Inti argumen Csikszentmihalyi adalah bahwa perhatian serius harus diarahkan pada pengembangan domain. Hanya dengan cara inilah kemajuan dapat dipahami secara memadai. Individu dalam pandangannya hanyalah mata rantai dalam sebuah rantai atau fase dalam suatu proses. Apakah Albert Einstein benar-benar menciptakan teori relativitas? Apakah Thomas Edison menciptakan listrik? Pernyataan semacam itu menurutnya serupa dengan mengatakan bahwa percikan tunggal menciptakan api, padahal api merupakan hasil dari interaksi banyak unsur. Selain itu, produk kreativitas memerlukan audiens yang reseptif untuk menilai dan mengakuinya. Sebuah ciptaan akan lenyap jika tidak dikenali. Csikszentmihalyi menggunakan konsep meme sebagai padanan budaya bagi gen, yakni unit-unit seperti bahasa, kebiasaan, hukum, lagu, teori, dan nilai. Meme yang kuat akan bertahan dan menyebar, sedangkan yang lemah akan hilang. Para kreator berupaya menciptakan meme yang mampu memberi dampak pada kebudayaan mereka. Semakin besar kekuatan kreatornya, semakin panjang dan mendalam pengaruh meme tersebut. Cintailah pekerjaan Anda.
Terobosan kreatif hampir tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Kreativitas hampir selalu merupakan hasil dari kerja keras bertahun-tahun dan perhatian yang mendalam terhadap suatu bidang. Banyak penemuan tampak sebagai keberuntungan, khususnya dalam sains. Namun, keberuntungan tersebut hampir selalu datang setelah pengabdian panjang pada wilayah tempat penemuan itu terjadi. Csikszentmihalyi mencontohkan astronom Vera Rubin yang menemukan bahwa bintang-bintang di beberapa galaksi tidak seluruhnya berotasi ke arah yang sama. Sebagian searah jarum jam, sebagian lainnya berlawanan arah. Penemuan ini tidak mungkin terjadi tanpa akses pada teknik analisis spektral baru yang lebih presisi. Rubin tidak berangkat dengan niat menemukan terobosan besar. Tujuannya adalah mencatat data secara teliti. Namun kecintaannya pada pekerjaannya dan ketekunan dalam observasi menghasilkan temuan yang mengejutkan. Kreator sejati bekerja demi pekerjaannya itu sendiri. Ketenaran jika datang hanyalah bonus. Dorongan utama mereka adalah hasrat untuk menemukan atau menciptakan tatanan yang sebelumnya belum ada. Kuasai domain sebelum melampauinya. Gambaran populer tentang individu kreatif sering menekankan sifat pembangkangan terhadap norma dan konvensi. Namun gambaran ini menyesatkan. Setiap orang yang sungguh-sungguh ingin membawa perubahan terlebih dahulu harus menguasai domainnya, menyerap pengetahuan, keterampilan, dan tradisi yang ada. Hanya setelah penguasaan tersebut tercapai, seseorang dapat secara sah menekuk, menantang, atau bahkan merombak aturan-aturan domain itu. Singkatnya, untuk menciptakan sesuatu yang baru, seseorang harus terlebih dahulu mampu melakukan hal-hal lama dengan sangat baik. Ciri-ciri umum kreativitas. Beberapa temuan penting. Csikszentmihalyi lainnya antara lain sebagai berikut. Gagasan tentang kreator yang tersiksa secara emosional sebagian besar merupakan mitos. Mayoritas responden justru merasa puas dengan kehidupan dan hasil kreatif mereka. Individu kreatif yang berhasil umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta dorongan kuat untuk berprestasi. Mereka sungguh terpesona oleh bidang yang digeluti. Mereka mempercayai intuisi, mampu melihat pola di tengah kekacauan dan menjalin hubungan antara bidang-bidang pengetahuan yang tampak terpisah. Seringkali mereka dianggap sombong, namun kesan ini biasanya muncul karena keinginan mereka untuk mencurahkan perhatian penuh pada pekerjaan yang mereka anggap bermakna. Meskipun kreativitas dapat muncul di mana saja, para kreator cenderung tertarik pada pusat-pusat kegiatan di mana minat mereka dapat berkembang, di mana mereka dapat bertemu dengan individu sehaluan, dan di mana karya mereka berpeluang diakui. Lingkungan yang indah atau menginspirasi terbukti lebih efektif dalam merangsang pemikiran kreatif dibandingkan seminar formal tentang kreativitas. Sekolah formal tampaknya tidak memainkan peran dominan dalam membentuk banyak kreator besar. Bahkan di perguruan tinggi, mereka seringkali bukan mahasiswa yang paling menonjol. Banyak dari mereka juga mengalami masa kanak-kanak tanpa kehadiran ayah yang kuat, namun sering memiliki ibu yang penuh kasih dan menaruh harapan tinggi. Sebagian besar berasal dari dua latar belakang keluarga. Keluarga yang miskin atau kurang beruntung tetapi menekankan pencapaian pendidikan, atau keluarga intelektual yang terdiri dari peneliti, profesional, penulis, atau musisi. Hanya sekitar 10% yang berasal dari kelas menengah. Pelajarannya jelas, lingkungan yang menghargai usaha intelektual lebih kondusif bagi kreativitas dibandingkan lingkungan yang berfokus pada kenyamanan. Para kreator umumnya sekaligus rendah hati dan percaya diri, memiliki pengabdian tanpa pamrih pada domain mereka, namun juga keyakinan bahwa mereka memiliki sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Tidak ada satu kepribadian kreatif tunggal. Yang ada adalah kompleksitas, yakni kemampuan untuk menampung berbagai kemungkinan manusiawi dalam diri mereka. Penutup kehidupan para kreator, menurut Csikszentmihalyi, menyampaikan pesan yang jelas. Kita perlu menemukan pekerjaan yang memuaskan dan benar-benar kita cintai. Sebagian besar responden dalam penelitiannya tidak berasal dari latar belakang istimewa dan harus berjuang melawan tekanan ekonomi maupun ekspektasi keluarga. Bagi sebagian dari mereka, pencapaian terbesar bukanlah karya tertentu, melainkan keberhasilan membangun kehidupan dan karier sesuai panggilan mereka sendiri. Mengapa kreativitas begitu penting bagi kita? Karena kreativitas paling mudah muncul ketika seseorang terlibat dalam proses merancang atau menemukan sesuatu yang baru. Dalam keadaan itulah kita paling bahagia, ketika rasa diri memudar dan kita merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar.
Pada tingkat paling mendasar, manusia seolah diprogram untuk memperoleh kepuasan dari penemuan dan kreativitas. Sebab keduanya berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup kita sebagai spesies. Di tengah tantangan global yang kian mendesak, ide-ide baru lebih dibutuhkan dari sebelumnya, dan ide-ide terbaik hampir selalu lahir dari individu-individu yang sungguh-sungguh kreatif.